Kayafas lahir di sebuah keluarga Yahudi yang terpandang dan religius di Yerusalem. Ayahnya, seorang anggota keluarga imam, mewariskan pengetahuan dan tradisi yang mengakar kuat dalam hukum Taurat. Sejak kecil, Kayafas hidup di tengah lingkungan religius yang ketat, di mana ia belajar tentang kitab suci dan hukum Yahudi. Mimpinya adalah mengikuti jejak keluarga besarnya menjadi seorang pemimpin religius. Sebagai seorang anak laki-laki, Kayafas sangat tekun. Ia mempelajari hukum-hukum Yahudi dengan disiplin dan sering terlihat duduk di kaki para rabi yang berpengaruh menyerap ajaran mereka dengan tekun. Karena latar belakang keluarganya, Kayafas memiliki akses ke lingkaran elit religius dan bakatnya dalam memahami kitab suci membuatnya semakin dihormati. Tak lama setelah beranjak dewasa, dia menikah dengan Putri Hanan, seorang mantan imam besar yang sangat berpengaruh, yang semakin memperkuat posisinya dalam komunitas religius Yahudi. Waktu terus berjalan, dan Kayafas semakin matang dalam perannya. Karismanya yang tenang, kecerdasannya yang tajam, serta kemampuannya dalam berpolitik, membuatnya disukai oleh otoritas Romawi yang saat itu menguasai Yudea. Dia diangkat menjadi imam besar pada tahun 18 Masehi, sebuah posisi yang sangat dihormati dan sekaligus berbahaya karena adanya tekanan dari kekuasaan Romawi dan konflik internal di antara kaum Yahudi sendiri. Sebagai imam besar, Kayafas memegang otoritas besar dalam hal-hal spiritual dan politik. Dia bertanggung jawab atas bait suci di Yerusalem dan memiliki pengaruh dalam Sanhedrin, Dewan Tinggi Yahudi yang mengadili banyak perkara, termasuk yang berkaitan dengan agama. Pada masa jabatannya, konflik antara berbagai sekte Yahudi dan penjajah Romawi sering terjadi, dan Kayafas harus berhati-hati dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Dia menyadari bahwa posisi ini membutuhkan kelicikan politik untuk menjaga hubungan baik dengan Romawi, sekaligus mempertahankan otoritas religiusnya. Peristiwa besar yang kemudian membentuk warisan Kayafas adalah keterlibatannya dalam persidangan Yesus dari Nazaret. Yesus mulai mendapat perhatian besar karena ajaran-ajarannya yang dianggap menantang otoritas religius Yahudi dan Romawi. Banyak yang menganggapnya sebagai Mesias, tetapi bagi Kayafas dan para pemimpin Yahudi lainnya, Yesus adalah ancaman. Klaimnya sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap sebagai penghujatan dan berpotensi memicu pemberontakan yang dapat merusak hubungan rapuh antara Yahudi dan Romawi. Kayafas memimpin persidangan Yesus di hadapan Sanhedrin. Dalam persidangan itu, ia dengan tegas menanyai Yesus, dan ketika Yesus mengonfirmasi dirinya sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kayafas merobek jubahnya sebagai tanda kegeraman atas penghujatan tersebut. Persidangan ini diakhiri dengan keputusan untuk menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus, gubernur Romawi, dengan tuntutan agar Yesus disalibkan. Keputusan ini dibuat bukan hanya karena alasan religius tetapi juga politis, untuk menjaga stabilitas dan menghindari pemberontakan di bawah kekuasaan Romawi. Meskipun Kayafas dikenal sebagai tokoh religius yang tegas, ia tetap dipandang sebagai sosok yang kontroversial. Setelah Yesus disalibkan, nama Kayafas tetap tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin religius yang terlibat dalam salah satu momen paling penting dalam sejarah umat manusia. Seiring berjalannya waktu, Kayafas akhirnya digantikan sebagai imam besar pada tahun 36 Masehi dan ia menghabiskan sisa hidupnya jauh dari sorotan publik, namun jejaknya telah abadi dalam narasi agama Yahudi, Kristen, dan bahkan Islam. Kayafas adalah seorang tokoh penting dalam Perjanjian Baru, khususnya terkait peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Kayafas atau Yosef Kayafas adalah imam besar Yahudi yang memegang jabatan dari tahun 18 hingga 36 Masehi. Ia dikenal karena keterlibatannya dalam persidangan Yesus dan memainkan peran kunci dalam mengarahkan keputusan untuk menyerahkan Yesus kepada otoritas Romawi agar disalibkan. Dalam tradisi Yahudi, Kayafas dikenal sebagai imam besar di Yerusalem selama periode kritis dalam sejarah Yudea yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Dia adalah anggota dari kelompok elit religius Yahudi yang dikenal sebagai kaum Saduki, yang memiliki pengaruh besar dalam pengadilan Sanhedrin, lembaga religius dan yudisial tertinggi Yahudi pada waktu itu. Namun, dalam pandangan Islam, Yesus, Isa, dihormati sebagai salah satu nabi besar dan tidak pernah disalibkan. Al-Quran menegaskan bahwa Isa tidak dibunuh atau disalib, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam, Kayafas tidak disebut secara langsung, tetapi dia diasosiasikan dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam upaya untuk membunuh Isa. Oleh karena itu, dalam perspektif Yahudi dan Islam, tokoh Kayafas, Yosef Kayafas,
memiliki peran dan pengaruh yang berbeda terkait peristiwa seputar Yesus, Isa dalam Islam. Beberapa peristiwa penting terkait dengan Kayafas antara lain. Peristiwa pertama, persidangan Yesus. Kayafas memimpin persidangan religius yang menuduh Yesus menghujat karena menyatakan diri sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persidangan ini kemudian mengarahkan Yesus untuk dihadapkan kepada Pontius Pilatus, gubernur Romawi, untuk hukuman mati. Di suatu malam yang penuh ketegangan, Kayafas, imam besar yang disegani di Yerusalem, bersiap memimpin persidangan yang sangat menentukan. Kota itu tengah bergolak dan desas-desus tentang seorang pria bernama Isa, Yesus, yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan religius dan politik, semakin menyebar. Sebagai pemimpin Sanhedrin, dewan tertinggi Yahudi, Kayafas merasa ini adalah tanggung jawab yang harus segera ditangani. Bersama para pemimpin Yahudi lainnya, ia mengadakan pertemuan rahasia untuk menangkap Isa dan mengadilinya. Di tengah suasana tegang itu, Isa dibawa di hadapan Kayafas. Wajah Isa tenang, meski sekelilingnya penuh dengan kemarahan dan tuduhan. Kayafas memandang Isa dengan tajam, mengetahui bahwa pria ini telah menarik banyak pengikut dan berbicara tentang kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda dari pemahaman tradisional mereka. Ia tahu, jika pengaruh Isa semakin besar, posisinya sebagai imam besar bisa terancam. Di ruang sidang yang megah namun terasa mencekam, Kayafas membuka pernyataan dengan suara yang penuh wibawa. Kayafas, kau yang disebut Isa dari Nazaret. Banyak yang mengatakan bahwa kau mengaku sebagai Raja, Mesias, bahkan anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini benar? Isa tetap diam sejenak, tatapannya tenang menembus kerumunan. Para pemimpin Sanhedrin yang hadir di sana mulai gelisah menunggu jawaban. Kayafas, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup, aku bersumpah, katakanlah kepada kami, apakah kau adalah Mesias, anak dari Yang Maha Tinggi? Isa menatap Kayafas tanpa rasa takut. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia menjawab, Isa, kau telah mengatakannya, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan datang di atas awan-awan di langit. Suasana di ruangan itu mendadak bergemuruh. Para pemimpin Yahudi yang lain mulai berteriak dan menganggap kata-kata Isa sebagai penghujatan besar. Kayafas berdiri dengan penuh amarah, matanya membara. Kayafas, penghujat, apalagi yang perlu kita dengarkan? Kau semua mendengarnya sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Para anggota Sanhedrin serentak menyatakan bahwa Isa harus dihukum mati. Namun, di balik amarah itu ada rasa takut yang merayap di dalam hati Kayafas. Ia tahu bahwa otoritas untuk menjatuhkan hukuman mati berada di tangan orang Romawi, dan ia harus berhati-hati. Persidangan itu kemudian berakhir dengan keputusan untuk membawa Isa ke Pontius Pilatus, gubernur Romawi, agar dijatuhi hukuman mati dengan cara penyaliban. Kayafas merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas kekuasaan religiusnya dan menghindari pemberontakan. Namun, dalam hatinya, ia tidak dapat mengabaikan kekuatan dari perkataan Isa. Dalam perspektif Islam, kisah ini memiliki akhir yang berbeda. Isa tidak pernah benar-benar disalibkan. Menurut Al-Quran, Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit sebelum para musuhnya berhasil membunuhnya, dan orang yang disalib hanyalah seseorang yang diserupakan dengan Isa. Di balik layar, meskipun Kayafas dan Sanhedrin yakin bahwa Isa telah diserahkan untuk disalibkan, mereka sebenarnya telah tertipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan nabinya, Isa, dari rencana jahat mereka. Dalam perjalanannya ke hadapan Pilatus, Kayafas dan para pemimpin lainnya merasa bahwa mereka telah menang. Namun, kenyataannya berbeda. Isa tidak tersentuh oleh tangan manusia, dan rencana mereka untuk mengakhiri pengaruh Isa gagal. Isa tetap hidup, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Kayafas, di kemudian hari, mungkin bertanya-tanya apakah rencana ini benar-benar berhasil. Tetapi, bagi mereka yang beriman dalam Islam, Isa tetap hidup sebagai salah satu nabi besar yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap tipu daya manusia. Peristiwa kedua, kolaborasi dengan Pilatus. Setelah persidangan, Kayafas bekerja sama dengan Pilatus untuk memastikan Yesus dihukum mati melalui penyaliban. Meskipun Pilatus awalnya ragu, Kayafas dan para pemimpin Yahudi lainnya menekan Pilatus hingga keputusan itu diambil. Beginilah kisah selengkapnya.
Pada suatu pagi yang kelam, di jantung Yerusalem, Kayafas, imam besar yang memegang kekuasaan besar atas komunitas Yahudi, berjalan tergesa di antara lorong-lorong bait suci. Kegelisahan menggantung di hatinya, meskipun wajahnya tampak tenang. Hari ini, dia akan membawa Yesus dari Nazaret, Isa dalam Islam, ke hadapan Pontius Pilatus, gubernur Romawi yang dikenal tegas dan tak banyak bicara. Bagi Kayafas, ini bukan hanya soal agama. Ini adalah tentang mempertahankan kekuasaannya dan mencegah pemberontakan yang bisa menghancurkan tatanan yang sudah rapuh di bawah kekuasaan Romawi. Isa, seorang pria yang karismatik dengan ajarannya yang mengguncang fondasi keyakinan Yahudi, dianggap sebagai ancaman besar oleh Kayafas dan para pemimpin Yahudi lainnya. Mereka yakin bahwa jika tidak dihentikan, Isa akan memicu gerakan yang akan mengguncang hubungan rumit mereka dengan Romawi. Karena itulah, Kayafas memutuskan untuk bekerja sama dengan Pilatus. Namun, sebagai pemimpin religius, Kayafas tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati. Hanya Pilatus yang memegang kekuasaan Romawi yang bisa melakukannya. Ketika Kayafas tiba di istana Pilatus, pasukan Romawi berjaga dengan ketat. Di dalam aula megah itu, Pilatus duduk di atas kursi kekuasaannya, memandangi Kayafas dengan tatapan penuh tanya. "Pilatus, apa yang membawamu ke sini pagi-pagi sekali, imam besar?" Kayafas menghampiri Pilatus dengan langkah mantap, namun dalam hatinya dia tahu betapa pentingnya pertemuan ini. Dia harus meyakinkan Pilatus untuk mengambil tindakan yang diinginkannya, tanpa terlalu terlihat mendesak. Kayafas, "Kami menangkap seorang pria, seorang pengacau bernama Yesus dari Nazaret. Dia telah menimbulkan keributan di antara rakyat kami, menyebut dirinya Raja Yahudi dan Anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penghinaan terhadap hukum kami, dan lebih dari itu, ancaman bagi kedamaian yang telah kita pertahankan." Pilatus menyandarkan tubuhnya, memandang Kayafas dengan penuh rasa ingin tahu. Dia tahu Kayafas adalah sosok yang licik dan berhati-hati, selalu punya alasan di balik setiap kata-katanya. "Pilatus, Raja Yahudi katamu, apa dia berbahaya bagi Romawi? Aku mendengar dia hanya seorang pengkhotbah dari desa kecil." Kayafas, "Dia lebih dari itu. Dia telah menarik perhatian banyak orang. Jika kita membiarkannya terus menyebarkan ajarannya, bisa terjadi pemberontakan. Dan kau tahu, Pilatus, pemberontakan adalah hal terakhir yang diinginkan Roma di wilayah ini." Pilatus terdiam sejenak, berpikir. Dia tidak melihat ancaman langsung dari Yesus, tetapi sebagai gubernur, menjaga ketertiban adalah tugas utamanya. Baginya, kehadiran Kayafas di sini bukan hanya tentang Yesus, melainkan tentang kekuasaan. "Pilatus, kau ingin aku menyalibkannya?" Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Kayafas menyadari bahwa inilah momen penentuan. Dia harus cerdas dalam menjawab. "Kayafas, kami sudah mengadilinya menurut hukum kami. Dia telah menghujat dengan menyebut dirinya Anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hanya engkau, sebagai perwakilan Romawi, yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati. Demi stabilitas wilayah ini, aku meminta agar dia dihukum seberat mungkin." Pilatus berdiri dari tempat duduknya, berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke kota. Dalam pikirannya, Pilatus mempertimbangkan apakah ancaman ini cukup serius untuk mengeksekusi seseorang yang tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai pemimpin pemberontak. "Pilatus, aku akan memeriksanya sendiri, bawa dia ke sini." Isa, dengan wajah yang tenang dan mata yang penuh keyakinan, dibawa ke hadapan Pilatus. Pilatus menatapnya sejenak, mencoba memahami sosok yang berdiri di depannya. Dalam percakapan singkat yang diabadikan oleh beberapa catatan, Pilatus tampaknya tidak menemukan ancaman nyata dalam diri Isa. Namun, para pemimpin Yahudi yang hadir, termasuk Kayafas, terus menekan Pilatus untuk segera menjatuhkan hukuman mati. "Kayafas, jika kau membiarkan dia pergi, kau akan menghadapi kemarahan rakyat Pilatus. Dia memanggil dirinya Raja Yahudi. Jika kabar ini sampai ke Kaisar, posisimu mungkin terancam." Pilatus tahu bahwa Kayafas memainkan kartu politiknya. Jika Pilatus membiarkan Yesus pergi, mungkin akan ada kerusuhan di Yerusalem. Tetapi, jika dia mengeksekusi Yesus, dia mungkin menghentikan masalah sebelum menjadi lebih besar. Akhirnya, Pilatus menyerah pada tekanan tersebut.
Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin bahwa Yesus bersalah atas kejahatan yang pantas dihukum mati, dia memerintahkan penyaliban. Namun, menurut pandangan Islam, rencana ini tidak pernah benar-benar berhasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Isa. Dalam momen ajaib yang tidak terduga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Isa ke langit, dan seseorang yang diserupakan dengan Isa disalibkan sebagai gantinya. Para pengikut Kayafas dan Pilatus tidak pernah menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh kuasa ilahi. Kayafas, yang mengira telah mengakhiri ancaman Isa, mungkin merasa lega pada awalnya, tetapi di balik bayangan kekuasaannya, Isa tetap hidup, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu saat yang tepat untuk kembali ke bumi sebagai tanda akhir zaman. Peristiwa ketiga, penyaliban Yesus. Di pagi yang penuh ketegangan, Kayafas berdiri di atas balkon bait suci, memandang kerumunan orang yang mulai berkumpul di luar. Wajah-wajah marah dan bingung menatap ke arah Golgota, tempat eksekusi akan segera dilakukan. Bagi Kayafas, hari ini adalah puncak dari usahanya untuk mengakhiri ancaman yang dirasakan dari Yesus dari Nazaret, Isa dalam Islam. Dia telah berjuang selama berminggu-minggu untuk memastikan Yesus dihukum mati. Hari ini, ia yakin kemenangan berada di pihaknya. Kayafas menyusuri lorong menuju tempat di mana Yesus akan disalibkan. Di sebelahnya, para pemimpin Yahudi lainnya berjalan dengan wajah penuh kemenangan. Mereka telah bekerja sama dengan Pilatus, gubernur Romawi, untuk memastikan bahwa Yesus dihukum mati, sebuah hukuman yang menurut mereka pantas untuk seorang penghujat. Ketika mereka tiba di Golgota, suasana begitu tegang. Prajurit Romawi sudah menyiapkan kayu salib dan alat-alat eksekusi. Kayafas menatap sosok yang terkulai lemah di antara para prajurit dengan mahkota duri di kepalanya. Di balik kerumunan, sorak-sorai terdengar, orang-orang menuntut agar eksekusi segera dilakukan. Kayafas, inilah hari di mana kita akhirnya bisa kembali tenang. Yesus dari Nazaret tidak lagi akan mengganggu ketertiban dan hukum kita. Namun, di dalam hatinya, Kayafas merasa ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Isa tetap tenang, meskipun tubuhnya lelah dan terluka. Keteguhan di mata Isa membuat Kayafas merasa seolah ada sesuatu yang belum dia pahami sepenuhnya. Namun, dia tetap teguh pada keputusannya. Ketika waktu eksekusi tiba, Pilatus yang gelisah mendekati Kayafas. Pilatus, aku tidak yakin apakah ini benar. Orang ini tidak tampak seperti ancaman. Tapi, kalian memintanya, dan demi ketenangan kota, aku setuju. Tapi ingat, ini semua atas desakanmu, Kayafas. Kayafas mengangguk dengan tenang, meskipun ada perasaan aneh di dadanya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah tindakan yang benar untuk melindungi umat dan hukum Yahudi dari ajaran yang dianggap menyimpang. Namun, menurut perspektif Islam, ada sesuatu yang terjadi di luar kendali Kayafas dan Pilatus. Di saat-saat terakhir sebelum penyaliban, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Isa ke langit. Isa tidak tersentuh oleh tangan manusia. Prajurit Romawi yang bersiap-siap untuk menyalibkan Isa tiba-tiba menemukan bahwa sosok yang ada di depan mereka bukanlah Isa, melainkan seseorang yang diserupakan dengannya. Kerumunan, termasuk Kayafas, tidak menyadari keajaiban yang telah terjadi. Mereka melihat seseorang disalib yang tampak seperti Isa, namun sebenarnya bukan dia. Dalam pandangan Islam, ini adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi nabinya dari rencana jahat manusia. Kayafas yang menyaksikan proses penyaliban itu dari kejauhan, merasakan kepuasan sesaat. Dia berpikir bahwa ancaman terhadap otoritas religiusnya telah berakhir. Namun, tanpa dia ketahui, rencananya tidak berhasil sebagaimana yang ia kira. Isa telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seseorang yang diserupakan dengannya telah menanggung penderitaan di atas kayu salib. Beberapa pemimpin Yahudi yang lain mendekati Kayafas setelah eksekusi selesai. Pemimpin Yahudi, akhirnya kita telah mengakhiri ancaman ini. Apa yang akan kau katakan kepada orang-orang nanti? Kayafas, kita akan katakan bahwa keadilan telah ditegakkan. Hukum telah berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun kata-kata Kayafas terdengar yakin, hatinya tidak sepenuhnya merasa lega. Ada sesuatu dalam kejadian hari itu yang tidak bisa ia pahami. Sesuatu yang terasa salah, meskipun ia telah melakukan apa yang ia yakini benar. Setelah penyaliban itu, nama Isa terus beredar di antara orang-orang. Cerita tentang Isa tidak memudar,
malah semakin hidup. Sementara Kayafas dan para pemimpin lainnya berpikir bahwa mereka telah memadamkan api pemberontakan. Sebenarnya, pesan Isa terus menyebar. Dalam versi Islam, Isa diselamatkan dan akan kembali pada akhir zaman untuk menuntaskan misinya di bumi. Kayafas, yang berusaha melawan kehendak Tuhan, pada akhirnya tidak pernah benar-benar mengerti bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh melampaui rencananya. Ia mungkin tidak pernah tahu bahwa Isa tetap hidup, dijaga dan diangkat oleh Tuhan, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Di usia senjanya, Kayafas, mantan imam besar yang pernah memegang kekuasaan besar di Yerusalem, hidup dalam kesunyian. Tidak ada lagi sorak-sorai kerumunan yang datang ke bait suci untuk mendengarkan khutbahnya. Tidak ada lagi sidang Sanhedrin yang dipimpinnya dengan penuh wibawa. Posisi dan pengaruhnya perlahan memudar setelah penyaliban Yesus dari Nazaret, Isa dalam Islam. Peristiwa yang dulu ia anggap sebagai kemenangannya. Hari-hari Kayafas kini dihabiskan dalam ketenangan yang ganjil. Meskipun ia telah berhasil menghalangi ancaman yang dianggapnya datang dari Isa, ada perasaan ganjil yang terus menghantuinya. Kejadian hari itu di Golgota masih terekam jelas dalam benaknya saat ia berdiri menyaksikan penyaliban. Namun, ada yang tak dapat ia pahami. Mengapa pengaruh Isa terus berkembang meskipun ia telah dihukum mati? Mengapa pengikutnya bertambah banyak seakan-akan kematian itu tidak menghentikan ajarannya? Suatu malam, ketika angin dingin bertiup kencang melewati lorong-lorong rumahnya yang sepi, Kayafas merenung di sudut kamarnya. Wajahnya yang dulu tampak penuh wibawa, kini mulai terlihat lelah, dipenuhi kerutan usia. Tiba-tiba, ia teringat pertemuan terakhirnya dengan Pilatus bertahun-tahun yang lalu. Kayafas dalam hati, "Pilatus, kau pernah meragukan keputusan itu, dan aku terlalu yakin bahwa yang kulakukan adalah benar. Apakah kita benar-benar berhasil?" Bayangan wajah Isa terus muncul dalam pikirannya. Tatapan penuh ketenangan saat ia diadili, saat ia berbicara tentang kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Kayafas tak pernah percaya pada klaim Isa sebagai Mesias, ada sesuatu dalam perkataannya yang membekas di dalam hati Kayafas, meskipun ia berusaha menepisnya. Dalam perspektif Islam, Isa tak pernah disalibkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya, mengangkatnya ke langit, dan menggantikan seseorang yang diserupakan dengannya di atas salib. Namun, Kayafas tidak pernah menyadari hal ini. Hingga akhir hidupnya, ia percaya bahwa ia telah berhasil menyingkirkan Isa. Suatu malam yang gelap, Kayafas terbangun dari tidurnya dengan perasaan ganjil. Mimpi aneh menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Isa yang tak tersentuh oleh penyaliban. Sosok itu menatapnya dengan tatapan penuh kasih, namun Kayafas merasa kecil di hadapan Isa. Dalam mimpinya, suara Isa terdengar jelas, namun lembut. "Isa, aku tidak mati seperti yang kau kira. Aku dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebenaran akan terus hidup, meski kau mencoba menghentikannya." Kayafas terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ada ketakutan yang tiba-tiba menyergap hatinya. Ketakutan bahwa mungkin selama ini dia telah melakukan kesalahan besar. Namun, sudah terlambat. Semua tindakannya tak bisa diulang kembali. Di hari-hari terakhir hidupnya, Kayafas jatuh sakit. Tubuhnya semakin lemah dan pikirannya dihantui oleh bayangan masa lalu. Para pelayan yang merawatnya sering melihat dia berbicara sendiri, seakan-akan sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Pelayan, "Tuan, apakah kau baik-baik saja? Siapa yang kau bicarakan?" Kayafas, "Isa, Yesus dari Nazaret. Dia tidak pernah mati. Dia hidup, tapi aku tak bisa mengerti." Pelayan itu terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Mereka tahu bahwa tuan mereka, sang imam besar, telah memainkan peran penting dalam peristiwa besar bertahun-tahun yang lalu. Namun, mereka tidak tahu bahwa hal itu kini menjadi bayangan yang menghantui Kayafas hingga akhir hidupnya. Di hari terakhirnya, ketika napasnya mulai tersengal, Kayafas terbaring lemah di tempat tidurnya. Matanya menatap ke langit-langit, namun pikirannya berada di masa lalu. Ia teringat setiap pertemuannya dengan Isa, setiap perkataan yang diucapkan oleh pria itu, dan bagaimana ia telah berusaha keras untuk membungkam suara kebenaran yang dibawa Isa. Namun, Kayafas tahu bahwa ia gagal. Dalam hembusan napas terakhirnya, Kayafas berbisik, seolah berbicara kepada dirinya sendiri, atau mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kayafas, apakah yang kulakukan benar? Apakah
Aku telah menolak kebenaran, matanya perlahan menutup dan kesunyian menyelimuti ruangan. Kayafas, imam besar yang dulu memegang kekuasaan begitu besar, akhirnya wafat dengan hati yang masih penuh keraguan dan penyesalan. Ia mungkin tidak pernah tahu bahwa Isa yang ia yakini telah mati di kayu salib sebenarnya masih hidup, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Kayafas pun berakhir, namun bayangannya tetap menjadi bagian dari sejarah besar yang menghubungkan 3 agama besar di dunia. Bagaimanapun juga, dalam versi Islam, Isa tetap hidup, menunggu untuk kembali di akhir zaman sebagai tanda kebenaran yang abadi. Kayafas menjadi simbol otoritas religius yang menentang Yesus, dan perannya tercatat dalam beberapa kitab Injil, termasuk Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kayafas adalah seorang tokoh Yahudi yang dikenal sebagai imam besar dalam sejarah umat Kristen, terutama karena keterlibatannya dalam peristiwa pengadilan Yesus. Meskipun latar belakangnya berasal dari tradisi Yahudi, umat Muslim bisa mengambil pelajaran dari tokoh seperti Kayafas melalui perspektif sejarah dan ketokohan. Salah satu pelajaran penting adalah sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan terkait hal-hal besar yang berdampak luas pada masyarakat. Kayafas memegang peran kunci dalam keputusan yang membawa dampak signifikan pada zamannya, dan dari sini kaum Muslim dapat belajar pentingnya memiliki kebijaksanaan, keadilan, dan tanggung jawab dalam memimpin dan membuat keputusan yang tepat, tidak hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Selain itu, dari sikap Kayafas, kita bisa belajar bagaimana mengelola konflik dan ketegangan antar golongan. Walaupun ia dihadapkan pada situasi politik yang rumit, penting untuk menganalisis segala keputusan yang diambil dan bagaimana dampaknya bagi hubungan antar agama dan masyarakat. Bagi kaum Muslim, ini adalah kesempatan untuk merenungkan pentingnya adil dan bijaksana ketika berhadapan dengan perbedaan serta konflik sosial, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keimanan dan kebenaran. Sebagai tambahan, dalam konteks ini, penting juga untuk mengambil pelajaran dari bagaimana sejarah memperlakukan tokoh-tokoh kontroversial seperti Kayafas dengan sikap reflektif, belajar dari kesalahan, dan senantiasa mencari hikmah dalam setiap peristiwa sejarah.